warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Surveillance Kesehatan Masyarakat. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang tahapan kegiatan surveillance penyakit dermatitis. Sebelum memulai video, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ajwa Salsabila Safira. Perkenalkan, saya Luna Farika Abia. Perkenalkan, nama saya Hartati. Perkenalkan, nama saya Angga Praditya. Selamat menyaksikan. Pengertian surveillance. Surveillance merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematik dan juga terus-menerus, serta adanya penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan agar dapat mengambil tindakan. Data yang diamati tidak hanya penyakit, namun data terkait cedera, kecacatan, faktor risiko, vektor, bahaya lingkungan, atau pajanan lainnya juga diamati. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi upaya-upaya kesehatan masyarakat. Selanjutnya, tujuan surveillance. Tujuan surveillance adalah untuk menghasilkan informasi yang berguna dan bermanfaat dalam siklus manajemen, yaitu penilaian dan perencanaan, pemberantasan dan pencegahan yang efektif dan efisien. Informasi yang dihasilkan adalah penilaian sistem surveillance, gambaran epidemiologi, kewaspadaan dini, pemantauan program sistem surveillance, dan menilai program sistem surveillance, serta memantau kecenderungan penyakit. Tahapan surveillance kesehatan masyarakat secara garis besar meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penyebaran informasi. Yang pertama yaitu tahapan pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan awal dari rangkaian kegiatan untuk mengolah data selanjutnya. Data yang dikumpulkan berisi informasi epidemiologi yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan serta dikumpulkan secara tepat waktu. Pengumpulan data dapat dilakukan secara pasif dari rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain, atau proaktif dari kegiatan penelitian. Sistem pencatatan dan pelaporan yang baik diperlukan untuk mengumpulkan data. Tahapan yang kedua yaitu pengolahan data. Pengolahan data adalah proses mengambil data ringkasan atau nomor ringkasan menggunakan metode atau ekspresi tertentu. Pengolahan data merupakan bagian yang sangat penting dari metode ilmiah. Pemrosesan data dapat memberi arti dan makna pada data dan membantu memecahkan masalah penelitian. Proses pengolahan data berupa verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan atau kalkulasi, ekstraksi data untuk membentuk informasi, dan yang terakhir yaitu pembentukan pengetahuan. Analisis data. Analisis data dilakukan dengan metode epidemiologi deskriptif untuk menghasilkan informasi yang konsisten dengan tujuan surveillance yang telah ada. Dan analisis deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang penyebaran penyakit atau gangguan kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Interpretasi data. Interpretasi data hanya ditampilkan dalam bentuk laporan berupa tabel maupun grafik. Interpretasi data yang ditampilkan dan dapat dilihat secara rutin seperti kegiatan surveillance setiap bulannya yang belum dilaksanakan. Diseminasi. Diseminasi informasi penting dilakukan agar dapat menggambarkan capaian kegiatan dalam kurun waktu tertentu suatu kegiatan surveillance. Dermatitis merupakan peradangan pada kulit, yaitu lapisan epidermis dan dermis yang bersifat akut, subakut, atau kronis. Dermatitis disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti iritan, alergen, panas, stres, infeksi, dan lain-lain. Terdapat dua jenis dermatitis, yaitu dermatitis kontak dan juga dermatitis atopik. Kemudian, faktor penyebab dari penyakit dermatitis dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu direct causes atau disebut dengan faktor langsung, dan indirect causes atau faktor tidak langsung. Bahan kimia termasuk salah satu contoh direct causes atau faktor langsung. Sedangkan riwayat penyakit, usia, lingkungan, dan personal hygiene merupakan indirect causes atau faktor tidak langsung. Adapun gejala dermatitis ditandai dengan adanya infeksi yang berawal dari bintik kecil, kemerahan yang berupa benjolan pada kulit dan terasa nyeri. Kemudian benjolan tersebut akan berubah menjadi bercak ungu atau merah tua yang terasa semakin nyeri dan menyebar pada kulit. Selain itu, gejala dermatitis juga ditandai dengan kulit yang memerah, munculnya ruam, dan kulit terasa gatal hingga bengkak pada area yang gatal tersebut. Pencegahan dermatitis dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menghindari iritan dan alergen, menggunakan pakaian pelindung atau sarung tangan, menjaga kebersihan kulit, dan menggunakan pelembab yang dapat membantu melembabkan kulit. Pencatatan kejadian penyakit kulit dermatitis secara nasional tidak banyak dilakukan, sehingga data terbaru mengenai kejadian dermatitis di Indonesia belum tersedia. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2007, diketahui bahwa prevalensi dermatitis di Indonesia mencapai angka 6,8%. Tercatat sebanyak 14 provinsi di Indonesia mempunyai prevalensi dermatitis di atas prevalensi nasional, yaitu ada Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.
Prevalensi dermatitis di Indonesia cukup tinggi, yakni sekitar 6,78%, dan tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, diikuti dengan Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Nangro Aceh Darussalam, dan prevalensi terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam konteks kesehatan di Indonesia, dermatitis adalah masalah yang cukup serius. Data dari Riskesdas tahun 2007 menunjukkan bahwa insiden penyakit dermatitis mencapai angka sekitar 67,8% di seluruh negara. Saat ini kita memperinci tingkat kejadian di provinsi-provinsi tertentu, ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat keparahan penyakit ini. Provinsi Kalimantan Selatan tercatat memiliki tingkat kejadian tertinggi yaitu sekitar 113%. Ini mungkin karena berbagai faktor seperti iklim, lingkungan, dan kebiasaan masyarakat setempat. Diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tengah dengan tingkat kejadian sekitar 105,8% dan Nusa Tenggara Timur dengan tingkat kejadian 99,9%. Perbedaan tingkat kejadian ini mungkin mengidentifikasi perbedaan dalam faktor dari keperawatan antara provinsi-provinsi tersebut. Namun perlu dicatat bahwa tingkat kejadian dermatitis terendah tercatat di Provinsi Sulawesi Barat dengan angka sekitar 20,57%. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti lingkungan yang lebih bersih, keperawatan kesehatan yang lebih baik, atau faktor lain yang mengurangi risiko dermatitis. Penting untuk diingat bahwa dermatitis adalah masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang secara signifikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan lebih banyak penelitian dan upaya pencegahan di provinsi-provinsi dengan tingkat kejadian tinggi untuk mengurangi beban penyakit ini. Selain itu, provinsi-provinsi dengan tingkat kejadian rendah dapat dijadikan contoh dalam pengembangan strategi pencegahan yang lebih luas di seluruh negara. Diseminasi informasi adalah kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan agar suatu kelompok atau individu dapat memperoleh informasi, timbul kesadaran, dan memanfaatkan informasi yang disampaikan tersebut. Diseminasi hasil surveillance penyakit dermatitis ini penting untuk dilakukan karena memungkinkan pembuat kebijakan dan memahami informasi terkait dermatitis yang diperoleh sehingga keputusan dapat dibuat dengan relevan. Selain itu, dengan melakukan diseminasi hasil surveillance penyakit dermatitis, pembuat kebijakan dapat menilai efektivitas, manfaat, dan bahaya dari intervensi kesehatan masyarakat tersebut. Maka dari itu, data terkait dermatitis yang didapat sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun peta agar memudahkan masyarakat untuk memahami apa yang disampaikan. Dalam melakukan diseminasi informasi surveillance dermatitis dapat dilakukan melalui pertemuan, sosialisasi, ataupun media seperti buletin, surat edaran, laporan berkala, dan publikasi ilmiah. Akan tetapi, pada umumnya diseminasi dilakukan dengan melalui laporan pengawasan. Demikian video dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Sebelum berakhir, ada pantun nih, gas arti. Hari panas sawah membelah. Cakep. Hutan rimba tempat si rusak. Cakep. Maafkan kalau kami ada salah. Namanya juga manusia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.